Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah yang baru bergabung hari ini nih. Kita lagi membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah menjemput rezeki di masa pandemi. Wah yo, siapa yang mau rezeki nonton sampai tuntas nih, Masya Allah luar biasa. Pokoknya hari ini pada nonton semua. Iya. Karena kan lagi stay di rumah. Betul. Terus berpikir harta itu atau rezeki, bagaimana nih bisa dapat rezeki enggak? Harusnya hari ini pokoknya nonton terus sampai dengan Harus. selesai. Iya, Biar iya. kita juga makin mengerti nih bicara masalah tentang rezeki ini bagaimana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau di bulan puasa gini nih pasti banyak nih mungkin jamaah yang ada di rumah juga ngerasain ya. Banyak orang-orang biasanya ya nunggu di luar untuk diberikan sedekah atau di jalan-jalan. Apalagi pas kalau kita lagi sekarang lagi wabah ini kayaknya yang di luar memang nggak ada. Tapi masih ada aja tetap yang masih menunggu atau bagaimana tetap yang WhatsApp atau masuk mungkin di sosial media. Nah kalau dalam pandangan Islam sebenarnya boleh gak sih meminta-minta atau kalau mungkin boleh batasannya bagaimana? Nah ini juga kita perlu tahu nih. Mohon izin nih Ustadz AR, Ustadz Ahmad Ridwan nih. Langsung kaget gitu kayak ditembak ya. Kira-kira gimana jawabannya? Boleh nggak meminta-minta pada orang lain atau mungkin batasannya seperti apa seandainya boleh? Baik, kita jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Itu kata Rasulullah SAW yang membuat umat terdahulu itu binasa, diantaranya dua hal. Katanya adalah seringnya meminta-minta atau seringnya berselisih kepada para nabinya. Akan gitu ya. Nah kalimat seringnya mereka meminta-minta, ada penjabarannya di antara para ulama mengatakan adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang katanya barang siapa yang meminta-minta, man akhadha nas amwalahum, barang siapa yang man sa'ala nas amwalahum, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia takassuran, dalam rangka memperkaya diri, memperbanyak, kemudian menimbun, maka ini faqad sa'ala jamran, dia telah meminta mengambil yaitu bara api neraka. Falyastaqil aw yastakthir. Kata Rasulullah SAW, maka terserah dia mau meminta, memperbanyak atau dia mau menyedikitkan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam riwayat yang lain disebutkan wa hatta yalqallahu wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin. Orang yang meminta-minta itu kalau dia enggak menghentikannya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat tidak ada satupun daging yang menempel di wajahnya. Ngeri banget. Itu dia. Ngeri banget. Jadi begitu dibangkitkan, nanti kan di akhirat zaman visualisasinya nampak. Ada yang miring gini dibangkitkan, ketahuan. Nggak adil. Ada yang dibangkitkan, kepalanya kepala keledai. Oh ternyata kalau sholat ngeduluin imam. Nah itu dia. Ada yang dibangkitkan ternyata tengkorak doang nggak ada dagingnya. Lu tukang minta-minta dulu. Takassuran. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, barang siapa yang meminta-minta tapi karena hajat, bukan karena takassuran, memperkaya diri, memperbanyak harta, nah maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Kalau dia ternyata darurat, lebih baik dia meminta ketimbang dia mencuri. Kayak tadi kasusnya. Kan begitu. Daripada dia nyuri ya lebih baik dia meminta. Enggak apa-apa karena memang di antara manusia itu terbagi dua. Ada yang as-sa'il wal mahrum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang meminta. Tapi juga ada yang mahrum. Artinya mahrum dia menjaga diri, kemudian dia menahan diri karena ta'affufan, karena dia merasa penuh kehormatan menjaga iffahnya, akhirnya dia tidak meminta gitu loh. Nah inilah yang kita harus cermati betul-betul, karena ada beberapa kali kita lihat tayangan, ternyata peminta-minta rumahnya ada yang lebih gede daripada yang ngasih. Betul, gitu di kampungnya ternyata rumahnya besar. Motornya motor gede, moge. Astagfirullah. Ya Allah, ini kan kita lihat, ya ini nggak benar. Begitu ada yang terjaring operasi Satpol PP, ternyata ada juga di tempat sampahnya, ya walaupun ini bukan semuanya, ini oknum. Ada kantong plastik, kantong kresek, dalamnya uang 20 juta kontan, cash. Allah. Kan bingung kita, sebanyak itu. Berarti kan artinya adalah sesuatu yang dia lakukan karena dianggapnya mudah. Nah inilah yang dibenci oleh agama karena mungkin badannya kuat, mungkin dia juga betul jadi mata pencarian Ustaz. Jadi meminta-minta itu gitu. Boleh kalau memang lagi tidak mampu, tapi bukan jadi pekerjaan betul, gitu ya. Betul, itu dia, cakep banget. Jadi kalau dia jadikan itu sebagai profesi,
Makanya itu yang terlarang dan itu yang Allah murka di akhirat berjumpa dengan Allah hatta yalqallah walaysa ala wajhihi muza'atul lahmin tadi. Jadi nggak ada apa namanya secuil daging pun di mana tuh di wajahnya. Jadi tengkorak ya. Ya Allah. Nah buat jemaah kita lanjutkan lagi nih ya. Sesuai dengan janji saya tadi nih, kita akan masuk ke segmen baru kita mengaji online di rumah aja bersama Islam itu Indah. Nah alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan seorang artis cantik insya Allah solehah. Saya kenal orangnya. Siapa? Wirda Mansur. Ustaz Mansur. Masya Allah. Ini luar biasa. Iya. Ya akan Wirda ikutan Ustaz. ngaji bareng kita nih. Iya. Coba kita iya. udah tersambung Wirda, nih. Wirda. Assalamualaikum Wirda. Assalamualaikum Wirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana sehat Wirda? Sehat, alhamdulillah sehat. Papa ya. sehat? Sehat. Jangan-jangan Alhamdulillah. papanya ada di sampingnya. Enggak, papanya lagi di luar ruangan. Tadi beda ada. lagi. Tadi ada ya. Salam ya. Tadi lihat sebentar. Salam sama papa tuh. Wirda, mau nanya nih. Ya, insya Allah. Ya gimana kalau bicara masalah tentang kondisi ekonomi walaupun masih muda ya. Ini kan belum ada kewajiban ya. Bicara masalah kondisi ekonomi pengen tahu juga nih seperti apa yang kita tahu kan sekarang ini kan banyak yang kena dampak COVID-19 ini meluas banget. Siapapun Betul. kena merata hampir di semua kalangan. Mau itu Ya. YouTubers, mau siapa segala macam agak sepi nih. Nah sekarang nih kalau dari Wirda nih gimana nih coba pendapatnya? Apa mungkin Wirda juga kena imbasnya? Ya, alhamdulillah sebelumnya di usia muda pun saya udah belajar tanggung jawab karena sudah punya karyawan. Masya Allah. Punya karyawan. Saya Weh, punya jangan karyawan. salah. Enggak boleh tanya umur ya. Usaha Ustadz. Usaha apa? Ada 5 bisnisnya Ustadz. Yeay. Alhamdulillah, jadi tentunya sangat-sangat berdampak banget sih adanya COVID ini. Terlebih saya salah satunya punya usaha travel, ya kan? Oh, Yang Masya punya Allah. jamaah umroh kami berangkat di bulan Maret kemarin, tapi harus tertunda karena ada regulasi baru dari Saudi. Akhirnya jadi ketahan gitu. Tapi insya Allah asal kita punya Allah semua akan lancar. insya Allah. Amin, amin. Oke sekarang nih Wirda nih gimana udah siap belum Al-Qurannya udah siap ya? Sudah dong. Oke kalau gitu Saya saya langsung. belajar sama Ustadz muda yang satu ini loh. Oh iya. Ayolah. Emang masih muda? Kayak Emang kelihatannya Kayak- udah muda. Kan sih Ustadz? Kelihatannya udah nggak Kenapa muda sih, Wir? Ustadznya. salah ya. Iya. Kalau gitu langsung saya serahin sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam dibimbing. Oke, ya. Wirda surah Ar-Ra'd ayat 11. Wirda bacain biar seluruh jamaah dengerin bacaannya Wirda. Karena Syam tahu bacaannya Wirda, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Silahkan Wirda Mansur. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Ya Allah. Halo Ustadz, maaf banget banyak salahnya. Saya maaf tuh ya Allah. Enggak, kata Ustadz Syam kayaknya mau tukeran nih Ustadz Syam atau Wirda yang kesini katanya nih. Yang mimpin nih. Bulan Ramadan begini, masa pandemi, punya istri begini, bingung suaminya jadi imam tarwih. Iya. Malu suaminya jadi imam tarwih kalau istrinya begini. Masya Allah, Iya. tabarakallah. Kalau sampai salah baca malu istrinya di Oh, belakang malu. yang betulin Iya. terus. Allah. Masya Allah. Jadi tadi Wirda itu cuma pura-pura pegang mushaf, padahal hafalannya Masya Allah, lancar banget. Kita bahas sedikit ya Wir, ternyata Allah katakan di sini lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah.
banyak sekali daripada jamaah mungkin sering membuat status dari ayat ini Wir. Mereka bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka tuh ngartiinnya kayak gini loh. Allah tuh nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Pertanyaannya di ayat ini nggak ada sama sekali Allah nyebutin nasib gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguh Allah tidak akan merubah ma biqaumin apa-apa ma biqaumin apa saja yang ada terdapat di suatu kaum. Jadi nggak ada sama sekali kalimat nasib di dalamnya gitu. Jadi kenapa orang-orang kadang-kala menyebutkan ayat ini adalah tentang nasib padahal bukan. Ayat ini adalah tentang ketika seseorang berusaha menghalang-halangi kalian dari nikmat Allah. Jadi senada dengan surah Al-An'am atau disebutkan dalam Al-Quran, dzalika bi annallaha lam yughayyiru ni'matan an'amaha gitu. Jadi sesungguhnya tidak akan ada yang berani ataupun bisa menghalangi nikmat Allah terhadap kalian. Kayak Wirda nih, Wirda kan terkenal, Wirda banyak usaha, pasti banyak banget yang menghalang-halangi Wirda atau berusaha ngejatuhin Wirda. Pernah ngerasain kayak gitu nggak Wir? Enggak sih Ustadz. Masa sih? Ada kan? Tapi kita harus berucap yang positif. Oke. Walaupun ada, nggak ada. Ada, nggak ada gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak selalu bilangnya nggak ada gitu ya? Nggak ada insya Allah. Ya, padahal kata nggak itu nggak masuk ke otak kan? Maksudnya? Kata nggak itu nggak diterima oleh alam bawah sadar kita. Yang diterima hanya kata adanya gitu. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan lahu mu'aqibatun, ternyata ada motivasi dalam ayat ini. Ayat ini berkaitan ketika mereka ingin mencelakakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Allah jawab, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunah. Ternyata baginya ada mu'aqibat. Mu'aqibat itu dari kata aqobah. Aqobah adalah gunung yang sangat tinggi. Di mana aqobah itu juga mu'aqibat juga berarti seseorang yang berusaha nempel, pepet terus gitu. Kalau istilah anak sekarang, pepet terus ya kan. Dipepet terus gitu. Tapi yang di ayat sini, ya. Pepetnya tuh yang mepetin kita siapa? Yang mepetin kita tuh malaikat gitu. Lahu mu'aqibat. Mu'aqibat itu artinya dipepet terus gitu loh. Nggak ada yang lolos gitu. Mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunah. Untuk apa? Untuk menjaga kalian. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berusaha mencelakakan, ada yang berusaha untuk menghalangi rezeki kita, ada yang berusaha untuk baik di masa pandemi ataupun di luar masa pandemi. Kalau masa pandemi kita sama-sama tahu bahwa ini ujian dari Allah. Tapi kadang-kala kan yang paling susah tuh kalau ketika kita merasa aman dari pandemi tapi ternyata yang berkhianat adalah orang-orang terdekat kita gitu loh. Maka kata Allah lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. It's okay karena ternyata ada yang menjaga kalian. Mu'aqibat. Siapa itu yang menjaga kalian? Malaikat yang selalu mepet terus kepada orang-orang ini. Maka Allah tutup ayat ini dengan innallaha wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wir, ulangin sedikit dong kalimat ini. Iya, mana? Wa idza aradallahu biqaumin Tadi ada nada begitunya Wirda enak banget. Coba. Wa idza aradallah. Ya Allah, saya jadi ambiar ini. Jadi ambiar, oke. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Masya Allah. Masya Allah. Bener kata Ustaz Syam tadi nih kalau punya suami, suaminya nggak hafal Quran, malu nih imam ini. Jadi Nggak main-main. Nggak main-main ini. Aduh, Iya. Allah. Wirda, nanti kita lanjutin lagi ya. Al-Quran, benar. Iya, Masya Allah. Wirda nanti kita lanjutin lagi. Ya, kita akan lanjutin lagi. Nanti kita kasih kesempatan juga buat Wirda buat nanya. Ya. Wirda, semangat terus ya. Iya. Yeay.
Setelah ini kita akan lanjut lagi, Wirda akan nanya nih. Tapi pertanyaannya nanti setelah yang saya satu pengen ini. nanya, tapi nanti ya. Ya, Waktunya setelah yang satu habis ini ya. ya, waktunya udah nggak cukup Oke. ya. Nanti kita lanjutin Siap, lagi ya. Buat jamaah yang ada di Oke, rumah, oke. jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.